Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghuril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina walahum hukukun alaina binatin Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afin wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Halaman 214 Faslun ya. Far'un. Di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Qala al-ashabu, cabang permasalahan, di bawah baris ketiga, halaman 214 baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Far'un, cabang permasalahan. Qala al-ashabu, berkata ulama-ulama mazhab Syafi'i, yahrumu alal mar'ati, haram bagi seorang istri, antasuma, dia berpuasa tatawuan, puasa sunnat, wa zawjuha hadirun, dan istrinya dan suaminya ada di rumah, bi illa biiznihi, kecuali seizin suaminya. Di seorang istri haram puasa sementara suaminya ada di rumah kecuali suaminya mengizinkan. Wa man syar'a fi shaumil qada'i, dan siapa orang yang melaksanakan puasa qada, karena puasa itu boleh buka kalau ada uzur seperti sakit atau melakukan perjalanan jauh ya, maka boleh qada. Itu jelas Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, yaitu wa in kuntum fi safarin aw ala wa in kuntum ala safarin aw ala apa namanya wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Boleh. Beda dengan sholat. Kalau sholat sebenarnya qada sholat itu wajib
Cuma sholat itu nggak boleh ditinggalkan pada hakikatnya. Kalau ditinggalkan dia wajib qada. Gitu. Ya, tidak ada hal-hal yang membenarkan sholat itu ditinggalkan. Kalau puasa dibenarkan, seperti sakit, melakukan perjalanan jauh. Tapi untuk sholat tetap wajib sholat. Dalam perjalanan Allah hanya kasih dispensasi, yaitu apa? Qasar jamak, ya, atau sakit. Allah hanya boleh memberikan jamak saja, qasar nggak boleh. Boleh dijamak ketika sedang sakit parah, tapi ya antara asar dengan zuhur, maghrib dengan isya, tinggal dia milih mau yang mana gitu. Waktunya enaknya maghrib, ya tinggal tarik isya ke maghrib gitu. Tapi qasar enggak, sebab syarat qasar itu melakukan apa? Perjalanan jauh. Nah, orang ini melakukan puasa qada, fa in kana 'alal fauri, maka jika qadanya itu harus segera, lam yajuz al khuruju minhu, maka dia nggak boleh keluar dari puasanya itu, nggak boleh membatalkan, tidak boleh membatalkan. Artinya puasa yang kayak gimana? Dia sengaja buka. Kalau sengaja buka itu qadanya namanya apa? Alal faur, dan dia tidak boleh membatalkan ketika qada. Wa in kana ala tarahi, tapi kalau puasanya karena uzur, membatalkannya karena uzur, itu tarahi, ya namanya tarahi. Fasahihu, maka pendapat yang sahih, wa nassa Syafi'i fil ummi, dan Imam Syafi'i menas dalam kitabnya Al-Um, annahu la yajuzu, bahwa dia tidak boleh buka, tidak boleh buka. Li'annahu talaffaza bi fardin, karena dia melakukan puasa fardu, walau udhra, dan tidak ada uzur baginya untuk buka. Falazimahu itmamuhu, maka dia wajib menyempurnakannya. Menyempurnakannya itu alasan daripada Imam Syafi'i. Jadi sesuatu yang sifatnya fardu nggak boleh dibatalkan gitu. Kamalau syara'at bis sholati, sebagaimana dia melaksanakan sholat fi awalil waktu, di awal waktu. Di awal waktu itu termasuk setelah azan, nggak langsung kita wudhu dulu, ya, atau mandi besar dulu, itu masih di dalam awal waktu. La yajuzu lahu qad'uha, nggak boleh dibatalin, dipotong tengah-tengahnya nggak boleh. Qad'uha itu dibatalin, qad'uha itu dipotong, ya kan? Sedang melakukan dipotong, berarti dibatalkan, nggak boleh, ya, nggak boleh, karena itu di awal waktu. Wal qada'u alladzi 'alal fauri, kita lihat di sini, qada' yang harus segera, huwallazi ta'adda fihi al-ifthara, adalah orang yang sengaja buka. Maka qada'nya namanya apa? Ya, qada'nya namanya alal faur, harus dengan segera. Fa yahrumu ta'khiru qada'ihi, maka haram dia mengakhirkan qada'nya kalau puasanya sengaja ditinggalkan, ya. Tapi kalau puasanya tidak sengaja ditinggalkan karena itu namanya ala tarahi, qada'nya boleh entar-entaran, ya, tidak langsung, boleh entar-entaran, namanya ala tarahi. Al-waladzi ala tarahi, dan orang yang wajib qada'nya itu tarahi, entar-entaran, malam yata'adda fihi, orang yang tidak sengaja buka puasa di bulan Ramadan, kal fitri bil maradi, seperti buka puasa disebabkan sakit, itu ala tarahi, boleh entar-entaran di qada, asal jangan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Kalau ketemu Ramadan yang akan datang, dalam mazhab Syafi'i dia wajib bayar fidyah sebelum membayar qada, ya kan? Ya, saya kira wajar. Karena apa? Karena sanksi dendanya udah lewat. Jadi kita aja lewat apa? Jatuh tempo kena denda, ya pantas lah. Itu mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Jadi di samping tetap qadanya nggak hilang, bayar fidyah dulu. Yaitu syukuran kita makan. Pokoknya dia punya utang puasa nih, ya kan? Ya, tahun kemarin, tahun inilah ya. Tahun kemarin berarti, ya, tahun kemarin. Tahun ini tahun kemarin. Pokoknya bulan puasa kemarin dah, gitu ya. Bulan puasa kemarin. Ya, lalu sampai ketemu puasa dia belum bayar, maka dia wajib bayar fidyah. Ini mazhab Syafi'i. Syukuran dia 3 kali makan, ya kan? Nah, makannya berapa kali? 3 kali. Nah, itu aja bayar. Pokoknya sekalinya 10.000, berarti 30.000.
Nah kalau 5 hari kan berarti berapa? Ya kan seperti itulah, tinggal dikaliin aja gitu ya. Nah, tapi kodoknya tetap, kodoknya nggak hilang ya. Itu saya kira itu sebagai apa, denda lah ya, macam denda kayak gitu. Kemudian wa qada wala tarahi, dan dia mengkodok utang puasanya tidak dengan segera, malam yahdur ramadhanu akharu, selama bulan Ramadan akan datang itu belum tiba, belum sampai ya, belum datang gitu ya. Ya kayak sekarang ini kan belum datang Ramadannya nih. Ya, itu namanya. Kemudian wa man syara'a fi saumin tatawu'in, orang yang melaksanakan ibadah puasa sunat, lam yalzamhu itmamuhu, dia enggak wajib menyempurnakan, boleh dibatalkan. Makanya ketika kita puasa umpamanya Syawal, ya masih banyak tamu, ya kita buka aja. Ya, sebab tamu kalau kita nggak makan, ya kita nggak makan. Ya, itu buka aja nggak apa-apa. Tidak ada ketentuan, ya kan? Ya, nggak wajib kodok dan sebagainya, nggak. Jadi tidak wajib menyempurnakannya. Bahkan di sini wa istahabbu lahul itmamu, tapi disunatkan dia menyempurnakannya. Fala kharaja minhu fala qada'ah, maka ya, jika telah lewat puasa sunat itu, fala qada'ah, maka tidak wajib qada, lakin yustahabu, akan tapi disunatkan. Wa hal yukrahu ay yakhruja minhu nazar, apakah boleh dia membatalkan? Nah, ini ada apa? Ada pandangan lain. In kharaja li udhrin, jika dia membatalkan karena uzur, lam yukrah, tidak dimakruhkan. Wa ila kuriha, tapi kalau dia karena uzur itu makruh. Wa minal uzri ay ya'uzza ala man yudhifuhu imtina'uhu minal akli, yaitu termasuk uzur ya, ada orang yang sangat diagungkan, dia menjamunya, takut orang yang diagungkan ini, dihormati ini, nggak ikut makan, ya kan, karena yang tuan rumahnya puasa. Ini termasuk uzur, nggak apa-apa buka, Wa yukrahu shaumu yaumil jumu'ati wahdahu tatawu'an. Jadi ada cerita ya, antara sufi dengan ulama fikih ya. Jadi ada seorang ulama besar kedatangan tamu, juga ulama-ulama besar. Ini adalah kitab Irsyadul Ibad. Kemudian kata tamu ini, ulama-ulama besar bertanya kepada yang menyidangkan, mungkin khadimnya ulama besar ini ya, menyidangkan jamuan lah ya gitu. Kamu ikut makan? Kata yang menghidangkan itu mengatakan, saya puasa, buka. Dia nggak mau. Padahal yang nyuruh ulama-ulama besar gitu ya, dia tetap puasa gitu. Nah, ini kurang afdal, lebih baik dia buka, dia buka gitu ya. Itu ada masalah tuh. Nah, disinilah antara menghormati dengan melaksanakan perintah. Satu contoh yaitu membaca salawat ya. Dalam perintahnya membaca salawat kepada Nabi dalam salat itu menggunakan tanpa sayyidina. Karena kalau kita lihat hadis di mana Rasulullah memerintahkan sahabat baca salawat, itu ketika turun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu 'alaika walakin la na'lamu kaifa nusalli 'alaika. Ya Rasul, aku telah tahu bagaimana cara kami bersalam kepada engkau, tapi kami belum tahu cara kami bersalawat kepada engkau. Rasulullah diam sebentar, lalu apa kata Rasulullah? Qala sallu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ulama fikih tetap baca itu karena perintah Rasul. Ulama sufi enggak, tetap penghormatan didahulukan, tetap membaca sayyidina. Ulama sufi
Ya, Allahumma sholli tetap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ulama sufi. Jadi ulama sufi itu lebih mendahulukan apa? Penghormatan, pemuliaan. Ya kan? Ya, tapi kalau ulama fikih justru mendahulukan apa? Perintah. Karena Rasulullah perintahnya nggak pakai Sayyidina. Kata Rasul, shollu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu saja yang jadi ikhtilaf. Adapun di luar itu kita merupakan keharusan membaca Sayyidina kepada Nabi Muhammad SAW. Di luar salat. Di dalam salat itu ikhtilaf. Di luar salat ada mengatakan ikhtilaf, agak ada itu. Ya, semua sepakat. Semua sepakat bahwa menyebutkan baginda Rasulullah SAW diawali dengan apa? Sayyidina Muhammad. Tapi kalau dalam salat membaca salawatnya boleh Allahumma sholli ala Muhammad, berarti ikutin ulama fikih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, berarti ikutin ulama tasawuf. Nah, jadi dalam masalah ini itu dicontohkan tuh. Kita dalam kita usul debat itu lebih baik apa? Memuliakan, menghormati 4 ulama ini yang hebat-hebat untuk buka puasa sunat gitu. Ya, daripada perintah gitu. Itu di situ masalahnya tuh, adanya. Nah, kemudian waladhi ala tarakhi. Jadi dari malam yahdur Ramadan akhar. Jadi waman syar'a fi shaumi tatawu'in, orang yang melakukan puasa, ya kan? Ya, inilah gayanya bahasa Arab kan. Seharusnya kan langsung saja wa may yasumu, ini pakai syara'a. Ya, yang artinya memulai, ya kan? Ya, ini apa namanya keindahannya. Ya, orang yang memulai puasa sunat lam yalzamhu itmamuhu wa istahabu allahul itmamu. Itu tadi udah ya. Wa minal uzri tadi ya, minal uzri udah itu berarti ya. Wa kadza ifradu wa yukrahu shaumu yaumil jum'ati wahdahu tatawuan. Haram apa namanya makruh puasa di hari Jumat saja. Haram. Apa makruh? Tidak disenangi. Kan hari Jumat hari afdal enggak? Kecuali digabung Kamis Jumat boleh atau Jumat Sabtu boleh. Tapi Jumat doang enggak boleh. Ini hadis. Jumat doang enggak boleh. Padahal kan hari itu hari apa? Hari mulia kan? Ya, tapi tetap ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali digabung dengan apa? Hari Sabtu atau sebelumnya hari Kamis. Tapi kalau hari Jumat doang itu makruh. Ya, wa yukrahu. Wa kadza ifradu yaumil sabti, demikian pula mengkhususkan puasa di hari Sabtu doang juga makruh. Kan itu hari besar siapa? Yahudi. Ya, hari besar Yahudi. Jadi kalau hari Jumat ini ya Allah kasih kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana kemuliaan hari Jumat itu Allah pertama kali menciptakan bumi, nanti juga kiamat terjadi hari Jumat, luar biasa hari Jumat. Ya, lalu untuk hari Minggu juga ini langsung dari Allah. Itu Allah suruh mereka tidak melakukan kegiatan apapun di hari Sabtu kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Tapi mereka melanggarnya. Nah, untuk Nasrani ini mereka yang minta. Mereka yang minta hari Minggu kalau engkau turunkan meja makan ya dari langit ya dengan seluruh hidangannya, ya kan? Itu maka kami jadikan apa? Hari besar. Makanya Nabi Isa berdoa, Allahumma anzil alaina ma'idatam minas sama. Setelah Nabi Isa menasihatkan siapa umatnya untuk tidak meminta yang macam-macam, ya, karena sudah cukup Nabi Isa adalah utusan Allah dengan berbagai bukti atau mukjizat. Tapi mereka tetap minta, akhirnya Nabi Isa terpaksa berdoa kepada Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatam minas sama. Nah, pertanyaannya, apakah kita boleh berdoa dengan doa itu? Ya Allah, turunkanlah kepada kami meja makan dari langit penuh dengan hidangan. Ya, saya kira sih kita nggak dianjurin. Ya, kalau dianjurin lalu Allah kabulkan, kita bingung sendiri. Ya kan? Ya, orang jadi heran. Ya, dan itu nggak akan terjadi, hanya terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam. Makanya nggak ada yang baca doa itu, nggak ada. Ya, nggak ada. Allahumma anzil alaina ma'idatam. Ada pernah dengar saya sekali ada orang baca doa. Nah, saya kaget juga. Ya, kalau dikabulkan kan repot itu. Ya, hancur masjid.
Anjur musola. Ya, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah kepada kami meja makan dari langit, penuh dengan hidangan. Ada ikan panggang segala macam. Nah, ikan bakar ada. Nah, ikan panggang ini, ikan bakar ini yang mereka minta supaya hidupkan kembali. Hidup lagi. Ya kan? Ya, tapi mereka justru banyak yang tidak beriman, akhirnya mereka dirubah tampang mereka menjadi babi. Ya itu. Ya. Kalau dulu kan umat Nabi Daud, itu Allah rubah menjadi apa? Kera. Tapi kalau umatnya Nabi Isa, Allah rubah menjadi apa? Babi. Ya. Wa kadza ibradu bil ahadi. Demikian pula ya, yaitu puasa khusus di hari Minggu doang. Itu juga nggak boleh. Wallahu alam, dan Allah lebih mengetahui. Kecuali terkait dengan apa? Hari besar Islam. Katakanlah Arafah jatuhnya hari Minggu, ya nggak apa-apa. Ya puasa Arafah atau hari Jumat terjadi umpamanya, ya nggak apa-apa. Ya kita puasa hari Jumat. Nah, ini nggak ada kaitan dengan hari apa? Hari besar Islam atau hari dianjurkan puasa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, ya di samping dalam bulan Ramadan itu dianjurkan puasa, juga dianjurkan apa? I'tikaf. Ya, i'tikaf itu berdiam. Pasal al-i'tikafu mustahabun. I'tikaf itu sangat dianjurkan. Walau syartani, dan i'tikaf itu mempunyai dua syarat. An-niyatu yaitu niat. Al-lubthu yang kedua fil masjidi. Diam di masjid. Makanya apakah musola bisa diniatkan i'tikaf? Jawabannya boleh. Asal sudah diwakafkan. Tapi kalau milik pribadi itu nggak boleh niat wakaf. Kita punya musola di rumah umpamanya, musola pribadi, nggak boleh niat wakaf. Tidak boleh. Ya. Atau ada musola belum diwakafkan, masih milik keluarga, itu nggak boleh. Ya niat i'tikaf. Jadi i'tikaf itu harus di mana? Di masjid yang sudah diwakafkan atau di musola yang sudah diwakafkan. Ya seperti itu. Ya. Nah jadi dulu kan ada masalah kan. Ya di samping masjid tuh dulu kan tanah orang tua tuh kan dibangun emperan tuh sampai ke tengah sedikit. Nah menurut Bang Sakur katanya belum diwakafkan. Katanya Bang udah Bang diwakafin aja. Dia bilang itu. Ya percuma, nggak diwakafin juga. Ya udah wakafin aja. Ya wakafin saja. Gitu. Ya itu. Bang kalau nggak diwakafin, orang sholat apa? Sholat tahiyat, kemudian sholat apa? Ini i'tikaf, ya nggak sah. Ya, udah wakafin aja, udah niatin keluarga. Ya nggak diwakafin juga percuma, udah jadi. Masyarakat kita mau ambil kembali itu, ya rame kita dicaci maki orang. Ya udah wakifan aja. Ya udah diwakafin udah, jangan takut. Ya gitu ya. Kemudian al-i'tikafu fil lughati, i'tikaf dalam arti bahasa al-iqamatu, berdiam ala syai'i terhadap sesuatu, khairan kana aw syarran. Baik ya sifatnya apa, khair atau jelek. Wa bi syar'i, dalam istilah syariat, iqamatun maksusatun, berdiam secara khusus. Wal aslu, adapun dalil, istihbabihi, dalam sunatnya, disunatkannya tawaf apa ya i'tikaf. Alkitab wa sunnatu, yaitu hadis, yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga wa ijma'ul ummati, dan ijma' para ulama. Untuk yang Quran, dalil sunat i'tikaf, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, antahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina. Hendaknya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membersihkan ya di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah. Untuk siapa? Lit-ta'ifina, untuk mereka yang bertawaf, wal 'akifina, dan beriktikaf di masjid. Faqad sabata, dan sungguh telah ditetapkan i'tikafun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqad sabata i'tikafun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatun muakkadatun. Waqad sabata i'tikafa, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini boleh dipisah. Sungguh Rasulullah telah menetapkan i'tikaf, bahwa sunnatun muakkadatun,
dan i'tikaf itu adalah sunat yang dianjurkan. Yang bagi al-i'tina'u biha, yang seharusnya kita perhatikan. Makanya ketika kita ngaji, sebelum ngaji niatin, saya beriktikaf di masjid, sebut saja masjid, walaupun sekolah, ya masurin, ya selama aku berada di dalamnya, udah sah, kita dapat pahala i'tikaf. Cuma di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Wa istahabu fi jamil awqati, dan disunatkan i'tikaf itu di seluruh waktu, panjang tahun. Wa fil ashril akhiri, tapi di 10 terakhir min Ramadhana, dari bulan Ramadan, akadu, lebih dianjurkan. Kenapa? Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di 10 terakhir, ya yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau meningkatkan ibadahnya ya di 10 terakhir melalui apa? I'tikaf di Masjid Nabawi tentunya. Tolawatu alaban lillailatul qadari, dan karena mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Wa Lailatul Qadari afdalu layali sanati. Lailatul Qadar adalah malam yang paling afdal sepanjang tahun. Wa hiya baqiyatun, dan Lailatul Qadar itu tetap ada bi fadlillah taala, dengan keutamaan Allah ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Meskipun penyebab mulianya Lailatul Qadar itu sudah terjadi. Apa? Turunnya Al-Qur'an. Al-Quran, ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi ini dengan keutamaan dari Allah, keutamaannya terus berlangsung sampai hari kiamat. Nggak sekali, nggak ketika Al-Quran itu turun saja, tapi terus berlangsung sampai hari kiamat. Ya, inilah luar biasa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa madhabu jumhurul ulama, madhab mayoritas ulama, anaha bil ashril akhiri min Ramadhan, yaitu di 10 terakhir bulan Ramadhan. Wa fi autarihi arjah, dan di malam-malam ganjil itu lebih diharapkan datangnya bulan Ramadhan. Wa mail Syafi'i la anha lailatul hadi, kecenderungan Imam Syafi'i bahwa Lailatul Qadar itu terjadi Lailatul Hadiyah, Lailatul Hadi, yaitu malam ke-21, Lailatul Hadi wal Ishrina. Wa qala Ibnu Huzaimah berkata, wa tantaqilu fi kulli sanatin, ya, dan berpindah setiap tahun ila lailatin, ke malam berikutnya, jam'an bainal adilati, karena menggabungkan beberapa dalil. Wa qala Nawawi berkata, wa huwa manqulun, pendapat itu dinukil anil Muzanni, dari Imam Muzanni, Aidon juga wa huwa qawiyyun. Jadi wa madhhabus Syafi'i anha talzamu lailatun bi'ainiha. Adapun mazhab Syafi'i itu terjadi pada malam tertentu, wallahu alam. Lalu sunat i'tikaf, ada sunat i'tikaf tidak ditentukan waktu, seperti kita mengatakan ya ataqibu fi hadzal masjid madumtu fihi, begitu keluar selesai. Tapi kalau kedinatkan arba'ata ayamin, nah ini kita harus ada ketentuan-ketentuan, nggak boleh keluar dari masjid di 4 hari itu. Nah itu biasa i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, itu yang terjadi. Ya terjadi, maka di masjid-masjid besar dimanfaatkan. Mereka yang i'tikaf itu disediakan sahur dan buka, cuma nggak ada yang gratis. Ya tidak ada yang gratis. Tapi kalau punya duit memang bagus itu. Jadi kita tinggal ngaji aja, ngaji, baca Quran, ya kan, wirid, zikir dan sebagainya. Nggak mikirin apa-apaan, ya kan, udah nggak mikirin baju lebaran udah. Ya itu memang bagus gitu. Bagus. Ya itu masjid-masjid besar. Ya Masjid Pondok Indah, Ittihad juga pernah bikin, ya itu. Kemudian wa arkanu arba'atun, rukun dari i'tikaf itu ada 4. An-niyatu, pertama niat, ya nahu ibadatun, karena i'tikaf itu adalah ibadah, faftaqara ila niyati, maka membutuhkan niat, kasairil ibadati, seperti ibadah yang lain. Atsani al-lubsu fil masjidi, yaitu yang kedua berdiam di masjid. Dianjurkan masjidnya masjid jami' yang dipakai untuk sholat Jumat, agar dia ketika sholat Jumat nggak perlu keluar dari masjid gitu. Amal lubsu fil masjidi,
maka berdiam di masjid fala budda minhu, maka harus ala sahih berdasarkan yang pendapat yang sahih, jadi harus di masjid. Wala yakfi qadru tuma'ninati, dan enggak cukup i'tikaf itu seukuran tuma'ninah fi sholati, bal la budda min ziyadatin alaihi, bahkan harus ada tambahannya. Jangan sekedar tuma'ninah saja, harus ditambahin. Bima yusamma uqufan, dengan duduk atau berdiam yang bisa disebut i'tikaf, wa iqamah, dan tinggal. Wala yushtaratus sukunu, dan tidak disyaratkan diam. Kalau sukun itu lawannya daripada taharroka, bergerak. Kalau diam dari berbicara itu namanya sukut. Ya, sukut. Orang banyak ngomong kita sebut uskut anta. Orang banyak bergerak kita sebut uskun anta. Uskun anta, itu perbedaannya. Loh, kenapa sini Nabi Musa alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan bukan uskun anta wa zawjukal jannah, enggak ya. Jadi walamma sakata Musa walamma sakata Musa al-ghadab. Kenapa Nabi Musa marahnya itu disebut berhentinya itu sakata? Kalau Nabi Musa itu marahnya bukan hanya dengan gerakan, bukan hanya dengan ucapan saja, tapi dengan gerakan. Buktinya jenggot saudaranya ditarik kan. Kita beliau pulang menemukan umatnya menyembah atau anak sapi, kan marah besar Nabi Musa. Tapi dalam bahasa Allah wala masakata an Musa al-ghadab. Kenapa pakai sakata? Nah, di sini menunjukkan bahwa orang marah kalau dengan suara lebih jelas daripada orang marah hanya dengan gerakan. Memang dimukulin pak plok. Kalau ada di dalam kamar orang nggak bakalan tahu. Tapi kalau dia marah dengan teriak-teriak, membentak-bentak, orang di luar kamar tahu. Jadi lebih lebih jelas mana marah dengan ucapan apa marah dengan perbuatan. Ya, orang hanya mukulin doang, nggak pakai ngomong nggak, tapi di dalam kamar orang lain nggak bakalan tahu, ya kan? Tapi kalau dia marah dengan ucapan juga, mukulin juga, orang yang di luar kamar jadi tahu. Jadi lebih jelas marah dengan ucapan. Makanya dipakailah dengan walamma sakata. Ya, bukan berarti Nabi Musa ini marahnya hanya dia sama ucapan saja, tapi juga dengan gerakan. Ya, itu seperti itu. Nah, itu antara sakana. Jadi kalau orang banyak bergerak kita suruh diam, namanya uskun. Ya, kalau banyak bicara kita sebut uskut anta gitu ya. Jadi walau syaratus sukunu, tidak disyaratkan hanya diam, bal yasul i'tikafu mataradudi, bahkan diperbolehkan i'tikaf itu tidak berdiam. Itu bolak-balik, mataradud. Orang i'tikaf nggak mau diam, bolak-balik ya, i'tikaf. Ya, ini bisa terjadi. Saya juga sering melakukannya kan, di sana ada hafalan Quran. Jadi kalau ngapalin Quran duduk tuh kagak enak. Jadi kita di masjid itu rame-rame, ya 2 orang 3 orang tuh muter aja. Muter gitu, duduk kurang ini gitu. Duduk sebentar paling, setelah itu muter-muter aja. Ya, kita niatin i'tikaf, nggak apa-apa. Ya, taraddud fi atrafil masjid, di sisi-sisi masjid. Kama yahrumu dzalika alal jambi wa kadza yasul i'tikafu qaiban. Ya, demikian pula ya kalau i'tikafnya sambil tidur yahrumu alal jambi, ini haram ya. Tapi kalau i'tikafnya qaiman ya nggak apa-apa ya. Yasul i'tikafu al-qaiman. Wastahaba Syafi'i, namun Imam Syafi'i mensunatkan i'tikafa yaumanil khurji minal khilaf, itu 1 hari karena untuk keluar dari khilaf. Ya. Kenapa? Fa inna Abu Hanifah karena Abu Hanifah wa Malik, kan Imam Malik la yujawizani al-i'tikafa. Beliau tidak memperbolehkan i'tikaf aqalla min yaumin, ya kurang dari 1 hari. Makanya Imam Syafi'i menghormati 2 imam ini, maka hendaknya kita dalam sepanjang umur paling enggak pernah i'tikaf 1 hari. Pernah i'tikaf 1 hari. Itu paling enggak ya. Karena Imam Abu Hanifah, Imam Malik justru ya tidak memperbolehkan i'tikaf kurang dari 1 hari.
Jadi nggak ada istilah itikaf sebentar menurut mereka. Minimal 1 hari. Ya, ini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Makanya Imam Syafi'i al-khuruj minal khilaf, beliau juga menganjurkan. Inilah sikap ulama, menghormati ulama-ulama yang lain. Ya, tidak lantas menyalahkan, enggak, menghormati justru. Ya, menghormati. Itu paling enggak kita juga itikaf enggak kurang dari 1 hari. Ini kan luar biasa sikap para ulama ya. Apalagi Imam Syafi'i yang terkenal ucapannya yaitu ra'i shawabun yahtamilul khata'ah wa ra'i ghairi khata'un yahtamilus shawabah. Pendapatku benar tapi ada kemungkinan salah, masalah furu' ya. Kemudian pendapat orang lain salah tapi ada kemungkinan benar. Enggak ada yang mengatakan bahwa pendapatku adalah paling benar, enggak ada itu. Ya, semuanya saling saling menghormati. Makanya kalau kita lihat ya, para ulama, para sahabat dulu saling menghormati. Kita tahu bahwa ahli faraid dalam Islam diakui oleh baginda Rasul adalah Zaid bin Sabit. Nah, ketika naik kuda, satu kuda ini dengan Abdullah bin Abbas, ini disuruh gantian. Abdullah bin Abbas nggak mau naik sendirian, dituntun oleh Zaid bin Sabit. Sekarang kamu yang naik, saya yang nuntun. Saya yang nuntun. Ya, itulah begitu sikap para sahabat ya, orang-orang alim terdahulu. Tidak ada yang mengklaim dirinya paling pintar, ya kan, menimbulkan kesombongan, itu nggak ada. Nah, jadi bahwa wajhun fi mazhabina, dan inilah satu pendapat dari dalam mazhab kita, wajhun fi mazhabina, ya kan. Mungkin kalau pernah baca Fathul Mu'in itu ada aujuh, ada yang baca aujah. Ya, saya bilang kalau aujah itu kurang tepat. Karena kalau 1 wajhun, 2 wajhani, jama' aujuh. Teman-teman banyak yang baca aujah. Jadi aujah itu pendapat yang lebih tepat, ya. Padahal di situ aujuh itu adalah pendapat dari pendapat Imam Syafi'i. Karena 1-nya disebut wajhun, 2-nya disebut wajhani, 3-nya disebut aujuh. Gitu, ya. Saya melihatnya dari situ. Ya, akhirnya saya lihat di kitab Imam Syafi'i, ya, yang paling besar menurut saya, yaitu yang disusun oleh Al-Makaram Bapak Haji Ahmad Nahrawi. Ya, itu justru memang aujuh gitu. Karena dilihat dari pendapat 1-nya namanya wajhun, kedua wajhani, lebih dari 3 namanya aujuh. Jadi kalau aujah, nah itu barang tepat. Saya pernah ramai itu antara mereka yang berpegang pada aujah dengan saya yang berpegang pada aujuh. Ya, ternyata yang benar adalah aujuh. Ya, ini jabaran dari aujuh ini. 1-nya wajhun, 2-nya wajhani, jamaknya yaitu wujuh, atau wujuh jarang dipakai, aujuh yang sering dipakai. Walau kana kullama dakhala wa kharaja, dan seandainya tiap dia masuk lalu keluar, nawal i'tikafa, lalu niat i'tikaf, sahal al-mazhabi, sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi jadi keluar, nggak lama masuk lagi, niat lagi i'tikaf, boleh ya. Padahal dari Imam Maliki dan Imam Hanafi ya minimal itu 1 hari penuh. Walana wajhun akharu, walana wajhun, dan juga kita punya pendapat annahu la syaratu, tidak disyaratkan alusu berdiam di masjid niat i'tikaf, wa yakfil huduru, dan cukup hadir saja, kama yakfi mujaratul huduru fi arafata, sebagaimana cukup sekadar hadir di Arafah meskipun hanya sekian menit untuk wukuf di Arafah. Ya, kita tahu memang waktu wukuf panjang. Waktu wukuf itu dari mulai zawal sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, tapi kita di waktu siang dari mulai setelah zuhur kita datang sebentar, ya kan, wukufnya, lalu kita pergi, sah. Tapi yang abdul adalah menggabung wukuf antara waktu wukuf siang dan waktu wukuf malam. Ini yang alhamdulillah dilakukan oleh jamaah haji kita. Tapi kita itu wukufnya, bahkan mereka datang ke Arafah itu dari tanggal 8, ya kan, dari tanggal 8. Padahal waktu wukufnya tanggal 9. Itu pun setelah zuhur sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Makkah kan nggak bisa dilebarin. Untuk area untuk haji itu kan nggak bisa dilebarin. Surat ketentuan baginda Rasulullah SAW. Ya, makanya pasti macet kan begitu. Setiap tahun kan bertambah terus. Akhirnya supaya tidak terjebak macet, mereka berangkat tanggal 8 pagi.
Jamaah kita itu berangkat tanggal 8 pagi ke Arafah. Itu. Jangan coba-coba berangkat tanggal 9 pagi. Ya, nanti ketibak macet, nggak dapat wukuf di Arafah, nggak sah hajinya. Maka untuk menghindari itu mereka berangkat tanggal 8. Tanggal 8. Ya, cuma di sini ada pelanggaran yang tidak mendapatkan sunat. Sunatnya sebenarnya kan nginap dulu di Mina tanggal 8 itu. Jadi malam 9 itu nginap di Mina sebenarnya sunatnya. Gitu. Ya, mereka tidak lakukan langsung berangkat kemana, ke Arafah karena takut kejebak macet gitu. Nah, jadi mereka wukufnya lama. Ya, sebelum waktu wukuf saja mereka sudah di sana kan gitu. Begitu zawal, nah niat di situ wukuf sampai kapan? Ya, sampai subuh. Cuma orang kita biasanya setelah maghrib, setelah jamak maghrib dengan asar, maghrib dengan isya, lalu bergerak ke Muzdalifah untuk nginep gitu ya. Kita diperkirakan sampai sana jam setengah 11 atau jam 12 ya. Karena setelah itu di atas jam 12 baru boleh berangkat dari Muzdalifah, namanya mabit ya. Mabit itu nginep artinya ya. Jadi orang nginepnya nggak sampai pagi, nggak sampai jam 12 doang. Setelah itu jam 12 boleh berangkat ke Mina. Saya kira cukup ya, bi mujarradul hudur fi Arafah. Nah, dengan demikianlah ya mengenai kelanjutan dari etikaf ya. Ya, sudah menjadi tradisi di pengajian-pengajian kita itu menjelang Ramadan kita baca Ramadan. Cuma kan saya usulin jangan bolak-balik bab Ramadan doang, tapi kelanjutannya juga dibaca yang terkait dengan Ramadan. Alhamdulillah sampai etikafnya, kemudian sampai ya sampai etikaf dah ya. Itu terkait dengan Ramadan. Kenapa? Karena yang sangat dianjurkan etikaf itu adalah di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah, dan kita semangat untuk beribadah mengisi ya bulan Ramadan tersebut yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafiyan li mazidih. Ya rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna wa ahlana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dinni wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa syukru 'alal 'afiyah wal ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.